Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Dr. Ho. Jadi, tadi saya menyebutkan tentang test pack yang buram karena kehamilan yang belum cukup umur. Yang kedua, janinnya terhambat. Jadi saya ulangin sekali lagi, karena biar nggak repot teman-teman lihat sebelumnya. Jadi test pack ini negatif kalau nilainya di bawah 5. Sedangkan di atas 25 biasanya positif sudah. Ya. Tapi di area abu-abu 5-25 ini buram. Jadi kalau yang namanya sudah kelihatan satu garis, orang selalu nanya, dok, jadi saya hamil apa enggak? Meskipun itu buram, itu sudah positif. Cuma permasalahannya positif yang seperti apa? Jadi sekarang saya akan khusus membicarakan tentang terjadinya kehamilan di luar rahim, atau kita bilang ektopik. Begini teman-teman, test pack itu bisa buram karena kan kadarnya kurang cukup. Itu bisa terjadi karena trophoblasnya ya segitu, beta HCG-nya nggak naik-naik lagi, nggak berkembang, atau mungkin berkembang tapi belum bisa terbaca secara sempurna. Kenapa bisa nggak sempurna itu kan karena pembentukannya terhambat, ya kan? Nah ini pun terjadi pada ektopik, di mana janin itu terhambat pembentukannya. Ya. Bahkan lebih sering tidak kelihatan janinnya, kadang-kadang belum kelihatan. Jadi yang sekarang ini sebenarnya cukup lebih berbahaya, tapi saya harus kasih tahu. Jadi pada saat Anda test pack-nya itu misalkan buram, minggu depan, oh sudah minggu keempat nih, buram. Lalu minggu kelima, cek lagi, kok masih buram gitu ya. Tapi nggak ada tanda-tanda yang sebelumnya, kayak saya bilang ini, janin terhambat, proses keguguran, atau apa yang lain gitu kan ya. Lalu Anda, jangan-jangan, tambah 3 hari lagi dah, hampir 6 minggu gitu kan. Tes lagi masih buram ternyata gitu kan ya. Jadi pada saat ini, bisa terjadi itu kehamilan ektopik. Nah pada saat kejadian ektopik ini, yang menjadi masalah itu adalah apabila itu pecah. Pada saat pecah, itu kan keluar darah. Dan di situ akan merangsang untuk sakit, ngeri. Perut kita akan sakit, ngeri, mendadak. Ada juga yang saking kecilnya, dikitnya pendarahannya pelan-pelan baru sakit sekali. Ada juga yang langsung pecah gitu kan ya. Yang saya mau kasih tahu khusus di video ini adalah apabila Anda mempunyai hasil test pack-nya negatif, lalu minggu depan Anda ceknya negatif, Anda mesti hati-hati dengan gejala sakit perut, nyeri yang di bawah. Terkadang janin itu memang sudah ada, ataupun biasanya paling banyak kalau kita lihat itu belum ada. Tapi ada juga yang sudah terbentuk. Seperti ini. Ini contohnya nih. Jadi kasus yang datang ke saya itu adalah pasien tes positif hamil. Waktu dia tes di rumah, hasilnya buram. Dia mau nunggu lagi 1 minggu, belum ke dokter gitu kan ya. Setelah tes 1 minggu, ternyata masih buram. 4 hari setelah dia tes terakhir, tiba-tiba perut sakit teman-teman. Dan saya melihat ini, ini ektopik ini. Hasilnya seperti ini, bayinya kecil ya teman-teman ya kan ya. Tapi ini sangat berbahaya, membahayakan jiwa karena pendarahan yang di dalam itu cukup banyak teman-teman. Hal ini bisa terjadi. Awalnya itu dari mana? Test pack-nya buram, ceknya lagi buram. Jadi kalau teman-teman punya test pack buram, sekali lagi saya mesti kasih tahu, teman-teman harus cek ke dokter untuk dilihat. Jangan sampai nanti sudah ini kejadian. Ya lebih bagus lagi kan kalau misalnya ketahuan ini di luar kandungan sebelum terjadi pendarahan yang lain-lain ataupun pasiennya menjadi shock, kita sudah melakukan penanganan. Nah lalu penanganannya bila terjadi kehamilan di luar kehamilan itu mesti gimana? Nanti saya ceritain ya, lumayan nambah lagi nih satu. Itu bisa operasi meskipun ataupun tidak. Jadi kehamilan di luar kandungan ini kadang-kadang juga disertai spotting ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya mikirnya tuh luas gitu kan, nggak segampang itu. Teman-teman mungkin ngeliat dari awalnya ya, tapi kita yang di dalam kita lihat ini kemana ini gitu kan. Karena hal inilah teman-teman kemungkinan terjadi ektopik ini. Bila Anda test pack yang kedua sudah buram, Anda harus cek ke dokter. Kadang malas, tapi harus. Kadang-kadang itu emergensi juga. Jadi semoga video saya yang sekarang ini bisa menambah lagi wawasan ya. Akhir kata, saya Dr. Revenas, saya mengucapkan terima kasih.